kirimin. Ayo, sok. Nasional Paralimpik Komite of Indonesia. Itu sejajar dengan KONI? Sejajar dengan KONI. Bedanya apa dengan KONI, Pak? Kalau KONI itu spesial di atlet normal, kalau kita NPCI spesial di atlet disabilitas. Di disabilitas ini, Pak, ini saya lihat banyak disabilitas yang berenang di kolam renang Bambu ini, Pak, ya? Ya, akuatik ya kita memang ada program rutin latihan setiap 1 minggu itu kita ada 3 kali pertemuan, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu tambahan. Dari atlet yang kita bina sekarang itu untuk renang itu ada sekitar 30 orang. Namun sebagian kita konsen di satu akuatik dan di sini ada sekitar 12 orang. Itu jenis klasifikasi mereka Daksa, Netra, sama Terwe. Untuk yang sekarang ini yang sedang kita latih yang sedang latih ini atlet pelada ada sekitar 6 orang, yang pemula ada sekitar 12 orang yang sekarang lagi berlatih. Atlet pelada, Pak, ya? Ya, atlet pelada. Jadi kita NPCI Kabupaten Bekasi mengirim atlet prestasi ke jenjang pelada itu sekitar 30 orang semuanya. Itu udah terbagi dari beberapa cabang olahraga. Salah satunya ini renang. Ada yang di atletik juga, di panahan, bulu tangkis, catur. Dalam renang itu kan sendiri ada nomor-nomor, Pak, ya? Ya. Nomor apa aja yang diikuti dari atlet renang NPCI ini? Ya, jadi kita itu kan selain nomor tandingnya, ya arti jarak, maksudnya jarak itu kita gaya bebas, kupu-kupu dada, jarak 50 meter, 100, 200 dan 400. Nah, untuk klasifikasinya yang tadi saya bilang kita ada beberapa klasifikasi di sini, Daksa, tunanetra, tunarungu. Seperti itu, Pak. Prestasi tertinggi, Pak, dari terakhir mereka medali emas di Peparda 5 di Bogor, Jawa Barat. Makanya bagi atlet yang punya prestasi medali emas, mereka direkomendasikan untuk mengikuti pelatda, tentunya dengan seleksi. Tidak serta-merta walaupun dia mendapat medali, tetap ada seleksi. Kalau atlet disabilitas ini ada batas usia? Sejauh ini kita maksimum di 35. Kalau 35 masih bisa secara stamina bertahan, ya oke, tidak masalah. Dan target kita untuk pembinaan junior yang sekarang ini, pemula ini, targetnya juara umum di Peparda Jawa Barat. Yang ambil bibit atlet dari mana, Bang? Pertama kita sosialisasi dari mulai tingkat kecamatan, sekolah luar biasa, dan konvensional. Jadi dari informasi, sambung informasi kita dapat, oh di sini ada teman-teman disabilitas, bisa nggak kita rekrut? Jadi kita sampaikan dulu ke keluarganya, ke yang bersangkutan, apa sih NPCI itu organisasi apa, bergerak di bidang apa, ya tentunya kita sampaikan secara detail sehingga mereka bisa dapat bergabung ke NPCI. Memang kesulitannya tinggi dibanding atlet-atlet normal. Kalau mereka ikut latihan sini nggak bayar mereka nggak? Kita PAD. Dari PAD, jadi ke pengelola di sini, PRSI kita koordinasi, PAD kita bantu. Cuma dari PAD sini aja gitu ya? Ya, jadi kita nanti PAD-nya ke PRSI. Karena maksudnya ke atlet ini, ke orang tua atlet nggak minta kita nggak? Oh, nggak ada. Ya? Nggak ada, kita semua dibiayai mereka. Iya. Mereka di sini kita kasih fasilitas mes, ada, kita kasih makan, kita kasih uang saku mereka. yang mau kerja dilatih? Ya, yang mau dilatih itu di luar prestasi mereka, artinya bagi pemula junior itu kan belum ada prestasi. Tetap dikasih? Tetap kita kasih. Sekolah mereka gimana, Bang? Sekolah sejauh ini pelajar kita koordinasi dengan sekolah, artinya ada dispensasi dan minta kompensasi bahwa mereka ikut latih gabung di sini, nanti pada saat dia aktivitas sudah mulai, ya
tidak masalah. Jadi tinggal diatur waktunya latihan hari apa, kan sore kita ambil. Dari usia berapa sih Pak? Kita usia pembinaan di NPCI usia 15 up. 15 ke atas Pak ya? 15 ke atas. Nanti ada pelajar yang di bawah 15 juga kita bina juga. Dari hasil seleksi Pekan Paralimpik Pelajar Kabupaten kemarin. Itu kan tadi Bapak sebut Mas di Peparda Pak ya? Ya. Kalau di tingkat nasionalnya sendiri kita pernah meraih prestasi ya? Pak? Nasional sejauh ini kita ada beberapa atlet yang di Pelatnas. Mungkin ada sekitar 6 orang ya, itu terbagi ke beberapa cabur. Makanya 2 tahun waktu ini bisa jadi dari Kabupaten Bekasi mengutus atletnya mewakili nasional akan lebih banyak lagi untuk pembinaan 2 tahun, selama 2 tahun. Jadi jenjangnya terus bertahap. Tadi disinggung juga kan mungkin gratis tadi ya Pak, katanya Pak ya. Apa ada kewajiban lain terhadap orang tua? Oh nggak ada. Misalnya menemani, nganterin atau gimana? Oh kita gini, jadi untuk menambah keseriusan fokus teman-teman orang tua silakan serahkan sepenuhnya pada kami untuk kami bina sehingga putra putri mereka bisa berhasil. Seperti itu. Jadi kita kasih pengertian. Bang, nama lengkap apa? Rudi Hartono. Itu di asrama kan atau gimana? Atau kita? Di asrama ada mes. Ada terakhir Pak, barangkali kalau misalnya ada orang tua yang memiliki anak tunadaksa atau tunarungu ingin ikut jadi atlet NPCI bagaimana Pak? Caranya paling tinggal komunikasi ke kami, saya pribadi sebagai koordinator atlet. Jadi nanti isi form untuk diinput datanya, mereka kita bina. Udah. Datang ke sekretariat kita, kantor di sini. Stadion Mukti Pak ya? Jalan Boulevard, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Cikarang Timur. Ayo, sok. Ayo, coba. Sini nak. Kiri. Terus. Level nasional aja yang besok mau di Papua ini ada 12 cabang olahraga. Yang di sana pertandingan berapa cabang? 12 cabang olahraga. Kita punya semua berarti ya? Iya, 12 cabang olahraga. Untuk Jawa Barat diwakili semua karena kita di Kabupaten Bekasi hanya beberapa cabur yang mewakili didorong ke sana. Target kita di Paralimpik ini di Renjaya nanti? Ada 12 cabang olahraga. Ya, targetnya Mas berapa? Jawa Barat itu targetnya umum, walaupun berat dengan tuan rumah. Tuan rumah kan Papua. Ya. Jawa Targetnya Barat. juara umum. Target juara umum. Jawa Barat. Kira-kira dari NPCI Kabupaten Bekasi bisa nyumbang berapa emas? Sejauh ini kalau kita akumulasi dari 45 ya kali 2 ya kita berharap sih maksimal lah 75 sampai 80% Kabupaten Bekasi ini atletnya bisa. Dari kita Bukan standarnya bukan secara global tapi untuk wilayah Bekasi aja dari Kabupaten Bekasi atlet yang mewakili atlet Jabar. 75 sampai 80% emas. Ya. Ya, dari Jabar gitu. Dari 45 yang kita dorong ke minimal 1 orang 2 emas. Minimal 1 orang 2 emas. Jadi 90 emas. Ya. Ya, memang di Paralimpik beda dengan di ini. Kalau di Paralimpik satu orang bisa 3 nomor tanding. Dia bisa ikut. Contohnya di atletik dia ditolak bisa, dilempar bisa, di cakram bisa, ya kan? Nah, itu kan Berarti atlet terbesar Paralimpik Jawa Barat itu di Kabupaten Bekasi. Setelah Kota Bandung, Kabupaten Bekasi terbanyak menyuplai atlet untuk pelada. Kalau atlet renang bisa ikut berapa cabang juga ya? Iya, bisa nomor tanding. Jadi dia misalkan di 50 meter bisa ikut di 100, bisa ikut di 200 dan 400. Jadi klasifikasinya juga ada nanti kan kayak teman-temannya ada yang S9, S10. Kalau di kita gitu ada klasifikasinya. Kayak yang tunanetra tapi masih ada pandang dia S13, tunanetra total S11 gitu istilahnya.